Sekarang akan kita simak tausiah dari Al Ustadz kita semua yang sudah hadir sejak tadi pagi. Dengerin dulu Kiai Haji Mat Naji untuk memberikan ilmunya kepada kita semua ya. Beliau merupakan pengasuh Istana Al-Quran. Al-Quran ya. Dan beliau juga adalah dai di TV One ya. Betul, sering warawiri di TV nasional TV untuk memberikan nasional. tausiahnya. Masya Allah. Sudah tidak asing lagi dengan Dan kita hadir semua. paling tepat waktu ya Teh, Masya Allah. Iya, betul. Dari pagi sudah hadir beliau. Kita cek semangatnya, gebiar salawat, dunia bahagia, akhirat surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mohon tenang bunda-bunda semuanya, panitia tolong ditenangkan dulu. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundhirin. Faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Yang terhormat Ibu Mada dan keluarga besar Majelis Taklim An-Nuriyah, para ustadzah, para jamaah sekalian berbahagia yang saya yakin semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang akan mendapatkan keberlimpahan berkah. Yang sedang susah Allah ganti dengan kemudahan. Amin. Yang sedang sakit Allah berikan kesembuhan. Amin. Yang gak punya duit dikasih rada banyakan. Amin. Giliran duit aminnya kencengan. Aminnya kenceng. Pulang dari sini yang punya hutang segera Allah lunaskan. Amin. Karena itu Juga. perkara sepele. Nanti kita ngaji, saya pertanggungjawabkan dunia akhirat, bahwa apa yang akan terjadi pada diri kita adalah sesuatu yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Nanti kita akan ngaji bahwa siapapun yang terlibat dalam acara ini adalah orang-orang yang gak pantas dia susah di dunia, gak pantas dia susah di akhirat. Kita langsung masuk kepada cerita jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah, kita buka surat Al-Baqarah ayat 89. Ada yang mau bacakan kepada kita semuanya surat Al-Baqarah ayat 89? Ya, silakan. Mikrofonnya boleh, biar kita tahu ini yang hadir di tempat ini adalah orang yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Tidak boleh meneteskan air mata buat urusan dunia, nggak boleh. Kenapa? Karena keberkahan dari baginda Rasulullah SAW. Udah ketemu Ibu? Surat Al-Baqarah ayat 89. Sudah ya? Boleh mikrofonnya diberikan? Udah? Ya boleh ke depan deh. Jadi bukan kata saya, ini yang menjamin adalah langsung Allah Jalla Jalaluh, bahwa mereka yang tergabung dalam gebiar sholawat di Majelis Taklim An-Nuriyah adalah mereka yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Kita lihat ayatnya. Nah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini maafin saya nggak bisa bahasa Sunda, jadi bahasa Betawi aja nggak apa-apa dikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum kitabum min indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi falaknatullahi 'alal kafirin. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Boleh terjemahnya Ibu? Terjemahnya ada nggak? Terjemahnya? Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah
yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya, maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar. Ya, Ibu namanya siapa, Bu? Iim. Saya upain 200.000 karena udah baca Masya Al-Quran. Allah, alhamdulillahirabbil alamin. 200.000 ya, Bu ya, hadiah. Iya. Iya. Jadi berkah baca Al-Quran. Jadi ayat ini, Ibu, Bapak, ayat ini bercerita tentang orang-orang Yahudi. Mereka diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'hum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Ayat ini kalau kita buka tafsirnya, orang-orang Yahudi Khaybar, mereka berperang melawan orang kafir dan kemudian mereka kalah. Apa yang terjadi kemudian? Saat mereka kalah, mereka berdoa, Allahumma inna nas'aluka bihaqqin nabiyil ummiyil ladzi wa'adtana an tukhrijahu fi akhiriz zaman. Mereka berdoa, ya Allah, kami meminta kepadamu dengan kebenaran seorang nabi yang kau janjikan akan kau datangkan di akhir zaman. Saat itu nabi belum diutus, saat itu nabi belum terlahir ke dunia, tetapi apa yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, orang-orang Yahudi yang kalah berdoa meminta kepada Allah, tawassul menyebut nama baginda Rasulullah, diceritakan dalam Al-Quran, diberikan kemenangan. Itu orang Yahudi menyebut nama Nabi, diberikan pertolongan. Apalagi jamaah yang berkumpul di majlis taklim An-Nuriyah. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Tantangan ceramah yang berat kalau saingannya sama makanan. Padahal yang saya sampaikan adalah sesuatu yang bukan hanya mengenyangkan untuk siang ini sampai petang hari, tetapi kebahagiaan dunia akhirat. Kita buka lagi ayat Al-Quran. Siapa kita yang diceritakan di dalam Al-Quran? Surat Al-Fatah. Siapa yang mau baca? 200.000. Yang pakai dikop, silakan. Surat Al-Fatah ayat 1 sampai 6. Ini rada boros nih ceramah karena saingan aman makanan. Silakan, boleh Ibu. Ini bacanya rada banyak karena ayat 1 sampai ayat 6 dibaca sama tim Hadratim Maulid kita, dan ini selalu dibaca jenis maulid apapun. Nah, boleh. Ayat 1 sampai ayat 6. Biar Ibu tahu, kalau tadi apa namanya yelelnya gebiar solawat, dunia bahagia, akhirat di surga. Itu slogan atau yelel bukan tanpa dalil. Ini dia dalilnya, surat Al-Fatah. Karena Ibu yang ada di sini, Al-Fatah, Al-Fatah. Nah, ayat 1 sampai 6. Jadi kalau slogannya dunia bahagia, akhirat di surga gitu ya. Itu memang diceritakan dalam Al-Quran. Mereka yang cinta sholawat adalah, ya silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar
وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك بصراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. Satu ayat lagi. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. Waduh, namanya siapa Bu? Ngeluarin duit lagi kita dari sabuk. 200.000 berkah hadir di majlis salawat. Iya bukti. Doain dapat jodoh. Bu, kalau mau dapat jodoh itu diantaranya baca salawat sehari 1000 kali. Nanti saya ceritain. Salawatnya nggak panjang. Tapi ayat yang ini saya mau sampaikan. Satu waktu Nabi datang kepada para sahabatnya dan bersabda, laqad unzilat ayatun alayya ahabbu ilayya mimma ala wajhil ard. Telah turun sebuah ayat kepadaku yang aku suka bahkan melebihi dari apapun yang ada di permukaan bumi. Ayatnya ini. Ketika turun ayat ini, para sahabat kemudian berkata, ya Rasulullah, hani'an mari'a, selamat untukmu ya Rasulullah, qad bayyanallahu laka madza yaf'alu bika famadza yaf'alu bina. Mereka para sahabat kemudian berkata, kalau Allah telah memperlakukan engkau seperti ayat tersebut, lalu apa yang Allah akan perlakukan buat kami umatmu ya Rasulullah? Kita lihat ayatnya tadi, liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyiatihim wa kana dzalika indallahi fawzan 'azima. Ini konkret jemaah. Allah yang bercerita bahwa yang terlibat dalam acara ini bila ada cinta kepada baginda Rasulullah, maka tak cukup kebahagiaan dunia untuk membayar mereka. Bila lisanmu bersolawat, maka tak cukup hadiah dunia untuk mereka yang cinta kepada Nabi. Yang pantas untuk mereka adalah berada di dalam surga. Sallu ala Nabi. Itu mengapa saya sampaikan, saya pertanggungjawabkan dunia akhirat. Satu lagi, kita buka surat Al-Ahzab ayat 43. Siapa yang mau baca? 200.000. Ibu ini. Ini ibu ini pakai Palestina. Al-Ahzab Bu. Al-Ahzab 43. Nenek. Ini kalau nenek-neneknya aja masih cakep, gimana mudanya nih? 43. Ya cari dulu katanya. Tapi keren, ayat 43. 43. Oke. Udah kita. Umurnya 83. Ciri-ciri wali Allah adalah ketika mereka diberi umur panjang dan dalam keadaan taat beribadah. Ini doanya makbul. Kalau 83 saya tambahin dah 300.000. Amin. Terus kapan bacaannya kita? Kapan bacaannya? Mulai ya. Oh iya, mulain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum an dhalamati ila nur. Ulang. Wakana- Ulang. Ya kan? Halo, ulang. Wakana Ulang coba. Huwallazi Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulum minadh-dhulumati ilan nur. wa kana bil Wa kana bil mu'minina rahima. Subhanallah. Terjemahnya bisa diartiin. Terjemahnya bisa. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan para malaikat yang Masih ada memohonkan nggak ya duitnya? amrilah untukmu agar dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan dia adalah Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, 300.000. 300. Doain ya, biar amin. Berkah sholawat. Doain ya. Awas, pegangin. Nenek luar biasa, 83 tahun. Oh, dia ciri. 83. Jamaah, kita lihat nanti di rumah simak, nanti di rumah buka bahwa orang-orang yang ada di tempat ini menurut surat Al-Ahzab, Allah bersolawat kepada kita. Huwallazi yusalli 'alaikum. Dia Allah bersolawat atas kalian, bukan cuman Allah. Wa malaikatuhu, dan para malaikatnya Allah. Apa tujuan Allah bersolawat kepada hambanya? Apa tujuan para malaikat bersolawat kepada umat Nabi Muhammad? Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Karena Allah ingin mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju kepada cahaya. Dan Allah wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah terhadap orang-orang yang beriman sangat menyayangi. Maka jamaah sekalian berbahagia, bila ada orang yang dia dekat dengan pejabat, dekat dengan orang kaya, pasti hatinya merasa damai dan tenang. Betul apa enggak? Lalu bagaimana dengan kita yang ada di sini? Diceritakan di dalam Al-Quran, dia yang maha kaya bersolawat kepada umat Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi. Apa bentuk solawat Allah? Kita buka tafsirnya, yakni Allah merahmati mereka. Dan setiap lisan kita bersolawat, maka kemudian satu kali yang kau kumandangkan 10 solawat yang kau dapatkan dari Allah. Siapa kita? Boleh jadi kita bukan anak orang kaya, boleh jadi kita bukan pejabat, boleh jadi kita bukan keturunan ningrat, tapi di pundak kita ada sebuah label sebagai umat Nabi Muhammad. Suamimu boleh jadi tidak punya harta, keluargamu boleh jadi tidak memberikan bantuan, tetapi saat lisanmu bersolawat, cukup itu menjadi sebuah jawaban. Kau tidak boleh mendapatkan kesusahan. Bagian akhir kisah nyata, setahun yang lalu saya ke Yaman, mampir di Kairo. Begitu sampai di Kairo, saya ketemu seorang kiai muda dari Gresik. Apa yang obrolan kami terjadi di Mesir? Saat dia tanya, Ustadz mau kemana? Saya mau ke Tarim, nganter anak saya. Antum mau kemana kiai? Anda juga mau ke Tarim. Antum mau ngapain kiai ke Tarim? Dia bilang, saya mau beli tanah di Tarim ya Ustadz. Mau beli tanahnya di Tarim. Begitu dia menjawab mau beli tanah di Tarim, hati sedikit nggak percaya. Tapi begitu saya pulang ketemu lagi, dia bilang, Ustadz, saya belum diizinkan karena nunggu istikharah Habib Umar bin Hafid. Saya percaya. Saya tanya ibu, apa bacaannya supaya ente punya duit segitu banyaknya? Dia bilang, Ustadz, saya nggak kuat puasa sunnah, saya nggak kuat sholat malam, saya nggak kuat sholat duha, tapi satu yang tidak pernah saya tinggalkan, ini kisah nyata ibu, saya pertanggungjawabkan dunia akhirat. Saya ketemu dengan orangnya ketika beliau bilang, tidak terjadi jam 12 malam ya Ustadz, kecuali saya membaca sholawat kepada kanjeng Nabi 1000 kali.
Salawatnya nggak panjang ibu, salawatnya salat Jibril. Sallallahu ala Sallallahu alaihi Sallallahu ala Sallallahu alaihi. Ibu, yang dia baca itu salat Jibril, tapi nadanya nggak begitu. Kalau nadanya begitu selesainya jam 12 siang. Dia baca sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 30 menit nggak lebih. 30 menit nggak lebih Ustaz. Saya baca itu nggak ada wiridan lain kecuali salawat kepada Kanjeng Nabi. Apa yang terjadi kemudian jamaah sekalian berbahagia? Dia bilang, Ustaz, saya mendapatkan sesuatu yang bahkan baru sampai di hati punya keinginan, udah Allah hadirkan. Sallu ala Nabi. Bukan cuman itu jamaah, bukan cuman itu. Dia bilang, Ustaz, sekarang gula darah saya sedang naik 600. Hitung-hitungan medis kudunya tiarap dia, kudu-kudunya joprak dia, dari lantaran itu gula darahnya 600. Tapi apakah gula darah, hitung-hitungan medis bisa mengalahkan kedahsyatan bacaan sholawat? Jangan kata gula darah, api neraka nggak boleh menyentuh umat Nabi Muhammad yang demen baca sholawat. Sallu ala Nabi. Jemaah, kalau hidup kita sudah didampingi oleh Allah yang maha kaya, beres nggak semua urusan? Beres apa kagak semua urusan? Dengan berkah sholawat Allah akan memberikan rahmat. Beres apa enggak urusan? Kalau beres semua urusan, kudu beres ceramahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.